Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pita. Saya selaku moderator dan anggota kelompok saya ada Danendra, ada Mosul, Riko, dan Rifan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai program koperasi. Dan saya akan membacakan materi pertama. Identifikasi masalah. Urgensi dan manfaat perencanaan dalam implementasi program koperasi. Urgensinya ada kemudahan akses, peningkatan layanan, efisiensi operasional, akurasi, dan konsisten data. Manfaatnya ada kemudahan dalam menginput data, efisiensi operasional, pengolahan data yang akurat, pemantauan, dan pelaporan yang efektif, meningkatkan keamanan data. Justifikasi permasalahan di dunia koperasi. Ada keamanan dan privasi, 2 ada manajemen keuangan, 3 manajemen inventaris, 4 data yang tidak akurat. Selanjutnya, ide penyelesaian. Pertama ada program dengan keamanan akun, kedua program dengan kemampuan akuntansi dasar, ketiga program yang dapat pengendalian persediaan, keempat program dengan keakuratan data. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Danen. Ya, izin masuk. Saya akan membacakan sebuah program library. Yang pertama, beberapa header, yaitu IOStream yang digunakan untuk input dan output stream. IOManip digunakan untuk memanipulasi format output seperti step fusion untuk mengatur presisi desimal. Yang selanjutnya itu ada Windows, yaitu header file dari Windows API digunakan dalam kode ini. Yang terakhir yaitu string, digunakan untuk bekerja dengan tipe data string. Nah, selanjutnya, using namespace std digunakan untuk memberitahu program bahwa kita akan menggunakan namespace std dari C++ yang berisi fungsi-fungsi standar seperti code and chain, username and password, variable string yang menyimpan username dan password. Selanjutnya yaitu integer modal, variabel integer yang menyimpan modal awal. Nah, kemudian sebuah struct dengan nama barang didefinisikan. Struct ini memiliki beberapa anggota, yaitu yang pertama yaitu nomor, variabel string yang menyimpan nomor barang. Yang selanjutnya yaitu nama, variabel string yang menyimpan nama barang. Yang selanjutnya yaitu harga beli, variabel integer yang menyimpan harga beli barang. Yang selanjutnya integer harga jual, variabel integer yang menyimpan harga jual. Yang selanjutnya integer jual, yaitu menyimpan jumlah barang yang dijual. Integer keuntungan yang menyimpan jumlah keuntungan dari penjualan barang. Integer stok untuk menyimpan jumlah stok barang. Integer modal untuk menyimpan modal barang. Struct ini digunakan untuk mempresentasikan informasi mengenai sebuah barang. Next yaitu loading. Di sini kode ini merupakan implementasi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengaturan tampilan kursor pada konsol dan animasi loading. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci, yaitu handle console, get stay handle. Digunakan untuk mendapatkan handle console standar. Handle ini nantinya akan digunakan untuk mengatur posisi kursor di layar konsol dan mengubah tampilan kursor. Chord, cursor position. Chord adalah struktur yang menyimpan koordinat X, kolom, dan Y baris dalam layar konsol, digunakan untuk menyimpan posisi kursor saat ini. Void GoToAction, integer kolom dan integer baris, merupakan fungsi yang mengubah posisi kursor pada layar konsol menggunakan
Fungsi set console cursor position untuk mengatur posisi kursor ke kolom dan baris yang ditentukan. White loading integer i merupakan fungsi untuk menampilkan animasi loading di layar konsol, memanggil fungsi goToXY untuk mengatur posisi kursor dan menampilkan text loading dan 0% pada baris 20. Menggunakan loop while untuk menganimasikan loading dengan mengubah jumlah karakter sama dengan yang ditampilkan secara bertahap. Menggunakan fungsi sleep untuk memberikan jeda antara setiap iterasi loading. Setelah loading selesai, menampilkan pesan login sukses dan memberikan jeda selama 1 milidetik menggunakan fungsi sleep. Dengan kode ini, kami dapat mengatur posisi kursor dan membuat animasi loading sederhana di konsol. Kode tersebut dapat digunakan dalam implementasi program untuk diberikan tampilan yang lebih interaktif dan dinamis kepada pengguna. Selanjutnya yaitu fungsi bantu. Bagian ini merupakan implementasi beberapa fungsi yang berkaitan dengan tampilan pada layar konsol. Fungsi flash digunakan untuk membersihkan layar konsol. Pemanggilan sistem CLS akan memanggil perintah sistem untuk membersihkan layar pada sistem operasi Windows. Fungsi enter digunakan untuk mencetak barisan kosong pada layar konsol sehingga menciptakan spasi vertikal. Fungsi heading digunakan untuk mencetak judul atau header pada program koperasi. Header tersebut berisi teks yang mendefinisikan nama koperasi, kelas, dan universitas. Nah, fungsi salah. Fungsi salah digunakan untuk menampilkan pesan pada program. Fungsi ini memanggil fungsi flash, heading, dan enter untuk membersihkan layar dan menampilkan header selanjutnya. Pesan selamat tinggal akan ditampilkan dengan menggunakan code. Yang selanjutnya yaitu fungsi page. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan menu utama pada program koperasi. Fungsi ini akan memanggil fungsi flash dan heading untuk membersihkan layar dan menampilkan header. Selanjutnya, menu utama akan ditampilkan dengan menggunakan code. Pengguna akan diminta untuk memasukkan pilihan mereka. Fungsi input barang. Fungsi ini memiliki parameter topo yang merupakan array dari tipe data barang dan jumlah penjualan yang merupakan variabel tipe data integer. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, menggunakan fungsi input barang. Fungsi ini memiliki parameter topo yang merupakan array dari tipe data barang dan jumlah penjualan yang merupakan variabel referensi dari tipe data integer. Berikut adalah penjelasannya. Pengecekan batas penjumlahan. Batas baris pertama dalam fungsi terdapat pengecekan apakah jumlah penjualan sudah mencapai batas 1000. Jika iya, maka program akan mencetak pesan toko sudah mencapai batas penjualan dan langsung keluar dari fungsi dengan menggunakan return. Hal ini menghindari penambahan barang jika batas penjualan sudah tercapai. Meminta input jumlah barang. Setelah pengecekan batas penjualan, program akan mencetak pesan, masukkan jumlah barang yang ingin diinput, dan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah barang yang ingin diinput melalui chain untuk menginput data barang. Terdapat loop for yang berjalan sebanyak jumlah barang yang diinput. Loop ini akan mengulangi proses input data barang sebanyak dua kali. Nah, memasukkan data barang. Dalam loop, program akan meminta pengguna untuk memasukkan data untuk setiap barang. Pengguna diminta untuk memasukkan nomor barang, nama barang, stok barang, harga beli barang, dan harga barang. Jualan barang melalui chain. Beberapa variabel dari stroke, barang akan diisi dengan nilai-nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Menghitung keuntungan dan modal. Setelah data barang dimasukkan, terdapat perhitungan untuk menghitung keuntungan dan modal barang yang diinput. Keuntungan dihitung dengan mengurangi harga beli barang dan harga jual barang dikalikan dengan jumlah penjualan. Modal dihitung dengan mengalihkan stok barang dengan harga beli barang, stok kali harga beli, dan ditambahkan ke variabel modal. Penambahan jumlah barang. Setelah selesai menginput data barang, jumlah penjualan akan ditambahkan dengan jual untuk merefleksikan penambahan jumlah barang yang telah diinput. Pesan konfirmasi
setelah loop selesai, program akan mencetak pesan data penjualan barang telah ditambahkan. Pesan konfirmasi. Setelah loop selesai, program akan mencetak pesan data penjualan telah ditambahkan. Fungsi ini bertujuan untuk menginput data barang ke dalam array toko. Dengan jumlah penjualan yang terus bertambah, setiap barang akan memiliki data seperti nomor barang, nama barang, stok barang, harga beli, harga jual, keuntungan, dan modal. Hitung keuntungan. Fungsi ini memiliki parameter toko yang merupakan array dari tipe data barang dan jumlah penjualan yang merupakan variabel tipe data integer. Berikut penjelasannya. Inisiasi variabel. Fungsi hitung keuntungan memiliki variabel lokal total keuntungan yang diinisiasi dengan nilai 0. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan total keuntungan dari semua barang. Loop untuk menghitung total keuntungan. Dalam loop for, program akan mengiterisasi sebanyak jumlah barang pada setiap iterasi nilai keuntungan dari barang pada indeks I. Diakumulasikan ke dalam variabel total keuntungan dengan menggunakan operator penambahan mengembalikan total keuntungan. Setelah loop selesai, nilai total keuntungan akan dikembalikan sebagai hasil dari fungsi menggunakan pernyataan return. Yang selanjutnya yaitu tampilkan list. Fungsi ini memiliki parameter toko yang merupakan array dari tipe data barang dan jumlah penjualan merupakan variabel integer tipe data integer. Nah, yang satu pengecekan apakah data-data penjualan barang. Pada awal fungsi terdapat pengecekan apakah jumlah penjualan data adalah 0. Jika iya, maka program akan mencetak pesan belum ada data penjualan barang dan langsung keluar dari fungsi dengan menggunakan return. Hal ini menampilkan pesan jika tidak ada penjualan barang yang tersedia. Selanjutnya pengurutan data penjualan barang. Saat pengecekan terdapat loop for bertingkat yang digunakan untuk mengurutkan data penjualan barang dalam array toko. Algoritma pengaturan yang digunakan adalah bubble sort, di mana data akan dibandingkan satu sama lain dan ditukar posisi jika urutannya tidak benar. Hal ini dilakukan untuk mengurutkan data berdasarkan nomor barang secara ascending, naik. Selanjutnya tampilkan daftar penjualan barang. Setelah pengurutan selesai, program bercetak judul atau header untuk daftar penjualan barang yang akan ditampilkan. Kemudian program menggunakan loop for untuk mencetak setiap elemen barang dalam array toko. Setiap atribut barang seperti nomor barang, nama barang, stok barang, harga beli barang, harga jual barang, jumlah penjualan, dan keuntungan akan dicetak dengan format tertentu menggunakan set W untuk mengatur lebar kolom. Perhitungan modal dan keuntungan. Setelah loop selesai, program mencetak informasi tentang modal, keuntungan kotor, dan keuntungan bersih. Modal dicetak dengan menggunakan variabel modal yang telah didefinisikan sebelumnya. Keuntungan kotor dicetak dengan memanggil fungsi keuntungan dengan argumen toko dan jumlah penjualan. Keuntungan bersih dicetak dengan mengurangi modal dari keuntungan kotor. Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan daftar penjualan barang yang telah diurutkan berdasarkan nomor barang. Setiap atribut barang akan dicetak dengan format tertentu. Selain itu, informasi tentang modal, keuntungan kotor, dan keuntungan bersih juga akan ditampilkan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifan. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya adalah fungsi penjualan barang. Fungsi ini memiliki parameter toko yang merupakan array dari tipe data barang dan jumlah yang merupakan variabel tipe data ini, int. Berikut adalah penjelasan untuk setiap bagian kode dalam fungsi tersebut. Inisialisasi variabel. Fungsi penjualan barang memiliki beberapa variabel lokal, yaitu jumlah untuk menyimpan jumlah barang yang terjual. Jual untuk menyimpan jumlah barang yang akan dijual dalam satu transaksi, dan nama untuk menyimpan nama barang yang terjual. Meminta input jumlah barang yang terjual. Program akan mencetak pesan masukkan jumlah barang yang terjual dan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah barang yang terjual melalui Shein. Pengecekan jumlah barang yang terjual. Setelah input terdapat pengecekan apakah jumlah
lebih besar dari jumlah penjualan? Jika iya, maka program akan mencetak pesan jumlah barang berlebihan. Ini menghindari penjualan barang melebihi jumlah barang yang tersedia dalam toko. Next. Selanjutnya, loop. Untuk melakukan penjualan barang, jika jumlah barang yang terjual valid, maka program akan menjalankan loop for untuk melakukan penjualan barang sebanyak jumlah kali. Meminta input nama barang yang terjual dalam setiap iterasi loop. Program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama barang yang terjual melalui cin. Kemudian variabel found diinisialisasi sebagai false untuk menandakan apakah nama barang ditemukan. Pencarian nama barang dalam array toko. Setelah input nama barang, terdapat loop for yang mencari nama barang yang cocok dalam array toko. Jika nama barang ditemukan, program akan menjalankan beberapa pernyataan berikut. Tampilan informasi barang yang terjual. Jika nama barang ditemukan, program akan mencetak informasi tentang barang yang terjual, seperti nama barang dan stok barang yang tersisa. Meminta input jumlah barang yang dijual. Setelah itu, program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah barang yang ingin dijual melalui cin. Pengecekan stok barang. Setelah input jumlah barang yang dijual, terdapat pengecekan apakah jumlah barang yang dijual lebih besar dari stok barang yang tersedia. Jika iya, program akan mencetak pesan stok barang kurang. Dan kembali ke langkah 8 untuk meminta input jumlah barang yang dijual yang valid. Update stok barang, penjualan, dan keuntungan. Jika jumlah barang yang dijual valid, program akan mengupdate stok barang, penjualan, dan keuntungan pada barang yang terjual. Keuntungan dihitung berdasarkan harga jual barang dikurangi dengan harga beli barang, kemudian dikalikan dengan jumlah penjualan. Pesan konfirmasi penjualan. Setelah berhasil melakukan penjualan, program akan mencetak pesan barang terjual berhasil disimpan. Pengecekan jika nama barang tidak ditemukan. Jika nama barang tidak ditemukan dalam array toko, program akan mencetak nama. Program akan mencetak pesan, nama barang tidak ditemukan, dan kembali ke langkah. Fungsi edit barang. Fungsi ini memiliki parameter toko yang merupakan array dari tipe data barang dan jumlah penjualan yang merupakan variabel tipe data int. Berikut adalah penjelasan untuk setiap bagian kode dalam fungsi tersebut. Pengecekan apakah ada data penjualan barang. Pada awal fungsi, terdapat pengecekan apakah jumlah penjualan adalah 0. Jika iya, maka program akan mencetak pesan belum ada data penjualan barang dan langsung keluar dari fungsi dengan menggunakan return. Hal ini menampilkan pesan jika tidak ada data penjualan barang yang tersedia. Tampilan menu edit barang. Setelah pengecekan, program akan mencetak menu untuk mengedit barang. Terdapat 3 pilihan, yaitu menambah stok barang, mengedit penjualan barang, dan mengedit harga barang. Menu ini memberikan opsi pengguna untuk melakukan tindakan tertentu terhadap barang yang telah terjual. Selanjutnya meminta input pilihan. Setelah mencetak menu, program akan meminta pengguna untuk memasukkan pilihan menu melalui cin dengan menggunakan variabel fill. Membersihkan tampilan. Setelah pengguna memilih menu, program akan membersihkan tampilan dengan memanggil fungsi refresh dan heading. Fungsi refresh digunakan untuk membersihkan tampilan konsol, sedangkan fungsi heading digunakan untuk mencetak header atau judul program. Meminta input nomor barang yang akan diedit. Setelah membersihkan tampilan, program akan meminta pengguna untuk memasukkan nomor barang yang ingin diedit melalui cin dengan menggunakan variabel nomor barang. Next. Fungsi edit barang bertujuan untuk memberikan opsi pengguna untuk mengedit data barang, seperti menambah stok barang, mengedit penjualan barang, dan mengedit harga barang. Langkah pertama adalah menampilkan menu dan meminta input pilihan dari pengguna. Kemudian membersihkan tampilan dan meminta input nomor barang yang akan diedit. Switch dalam fungsi edit barang yang digunakan untuk mengedit penjualan barang lebih spesifik
Ini adalah switch case 1 yang berfungsi untuk menambah stok barang. Berikut adalah penjelasan untuk bagian kode tersebut. Iterasi melalui array barang. Dalam switch case 1 terdapat loop for yang digunakan untuk mengiterasi melalui array toko yang berisi data barang. Setiap elemen dalam array yang diperiksa untuk mencocokkan nomor barang dengan nomor barang yang diinput oleh pengguna. Pengecekan nomor barang. Pada setiap iterasi, kondisi if akan memeriksa apakah nomor barang pada elemen saat ini cocok dengan nomor barang. Jika cocok, kode dalam blok if akan dieksekusi. Menampilkan informasi barang. Jika nomor barang cocok, program akan mencetak informasi barang seperti nama barang dan stok barang saat ini. Meminta input jumlah stok tambahan. Setelah menampilkan informasi barang, program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah stok barang yang ingin ditambahkan melalui CI menggunakan variabel tambah. Menambah stok barang. Jumlah stok barang pada elemen yang cocok akan ditambahkan dengan jumlah yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan operator. Memperbarui keuntungan dan modal. Setelah menambah stok barang, nilai keuntungan dan modal akan diperbarui berdasarkan perhitungan yang sesuai dengan perubahan stok dan penjualan barang. Mengakhiri fungsi, setelah semua perubahan dilakukan, tulisan data stok barang telah diupdate akan dicetak dan fungsi edit barang akan diakhiri menggunakan return. Kode tersebut menjelaskan bagian implementasi dari switch case 1 yang bertujuan untuk menambah stok barang. Setelah mengidentifikasi nomor barang yang sesuai, stok barang akan diperbarui sesuai dengan jumlah yang dimasukkan oleh pengguna. Switch dalam fungsi edit barang yang digunakan untuk mengedit penjualan barang. Spesifiknya, ini adalah switch case 2 yang berfungsi untuk mengedit jumlah barang terjual. Berikut adalah penjelasan untuk bagian kode tersebut. Iterasi melalui array barang. Dalam switch case 2, terdapat loop for yang digunakan untuk mengiterasi melalui array toko yang berisi data barang. Setiap elemen dalam array akan diperiksa untuk mencocokkan nomor barang dengan nomor barang yang diinput oleh pengguna. Pengecekan nomor barang. Pada setiap iterasi, kondisi if akan memeriksa apakah nomor barang pada elemen saat ini cocok dengan nomor barang. Jika cocok, kode dalam blok if akan dieksekusi. Menyimpan nilai barang terjual. Jika nomor barang cocok, program akan menyimpan nilai barang terjual. Saat ini, dalam variabel A, ini diperlukan untuk menghitung perubahan stok barang, menampilkan informasi barang. Setelah itu, program akan mencetak informasi barang seperti nama barang dan jumlah barang terjual saat ini. Meminta input jumlah barang terjual yang baru. Setelah menampilkan informasi barang, program akan meminta pengguna untuk masukkan jumlah barang terjual yang baru melalui check-in menggunakan toko. Menghitung perubahan stok barang. Setelah menerima input jumlah barang terjual yang baru, program akan membandingkan dengan nilai awal A. Jika nilai baru lebih kecil dari nilai awal, maka akan ada penambahan stok karena ada barang yang dikembalikan. Jika nilai baru lebih besar dari nilai awal, maka akan ada penggunaan stok karena ada penjualan lebih banyak. Memperbarui keuntungan dan modal. Setelah menghitung perubahan stok barang, nilai keuntungan dan modal akan diperbarui berdasarkan perhitungan yang sesuai dengan perubahan jumlah barang terjual dan stok barang. Mengakhiri fungsi. Setelah semua perubahan dilakukan, pesan data penjualan barang telah diupdate, akan dicetak, dan fungsi edit barang akan diakhiri menggunakan return. Kode tersebut menjelaskan bagian implementasi dalam switch case 2 yang bertujuan untuk mengedit jumlah barang terjual. Setelah mengidentifikasi nomor barang yang sesuai, jumlah barang terjual akan diperbarui sesuai dengan jumlah yang dimasukkan oleh pengguna, dan stok barang akan diubah sesuai dengan perubahan jumlah barang yang terjual. Switch case 3. Bagian ini digunakan untuk mengedit harga barang. Berikut adalah penjelasan untuk bagian kode tersebut. Iterasi melalui array barang.
Dalam Suite Case 3, terdapat loop for yang digunakan untuk mengintegrasi melalui array tokoh yang berisi data barang. Setiap elemen dalam array akan diperiksa untuk mencocokkan nomor barang dengan nomor barang yang diinput oleh pengguna. Pengecekan nomor barang pada setiap iterasi kondisi if akan memeriksa apakah nomor barang pada elemen saat ini cocok dengan nomor barang. Jika cocok, kode dalam blok if akan dieksekusi. Meminta input harga beli dan harga jual yang baru. Setelah menampilkan informasi barang, program akan meminta pengguna untuk memasukkan harga beli baru dan harga jual baru melalui chain menggunakan toko i.harga beli dan toko i.harga jual. Menghitung keuntungan dan modal. Setelah menerima input harga baru, program akan menghitung keuntungan dan modal berdasarkan harga baru yang diinput dan jumlah barang terjual dan stok barang saat ini. Memperbarui keuntungan dan modal. Setelah menghitung keuntungan dan modal, nilai keuntungan dan modal akan diperbarui dengan menggunakan perhitungan yang sesuai. Mengakhiri fungsi. Setelah semua perubahan dilakukan, pesan harga barang telah diupdate akan dicetak dan fungsi edit barang akan diakhiri menggunakan return. Kode tersebut menjelaskan bagian implementasi dalam Suite Case 3 yang bertujuan untuk mengedit harga barang. Setelah mengidentifikasi nomor barang yang sesuai, harga beli dan harga jual barang akan diperbarui sesuai dengan input yang dimasukkan oleh pengguna. Keuntungan dan modal juga akan diperbarui berdasarkan harga baru dan jumlah barang terjual serta stok barang. Selanjutnya ke fungsi utama. Fungsi main berikut menjelaskan tentang deklarasi, variabel, dan array. Pada awal fungsi main terdapat deklarasi variabel seperti balik, user, pass, dan ulang. Selain itu juga di deklarasi array toko dengan ukuran 1000 yang bertipe barang, array toko digunakan untuk menyimpan data penjualan barang. Selanjutnya ada inisiasi variabel. Variabel jumlah penjualan diinisiasi dengan nilai 0. Variabel ini akan digunakan untuk menghitung jumlah data penjualan barang yang ada di dalam array toko. Selanjutnya ada label mulai yang digunakan untuk melakukan pengulangan atau kembali ke awal program jika diperlukan. Selanjutnya ada refresh dan heading. Pada setiap iterasi, program akan memanggil fungsi refresh untuk membersihkan tampilan konsol dan fungsi heading untuk mencetak header atau judul program. Selanjutnya ada tampilan login. Setelah melakukan inisiasi variabel, program akan mencetak tampilan login. Pengguna diminta untuk memasukkan username dan password melalui sign menggunakan variabel user dan pass. Selanjutnya tampilan halaman 1 dan input pilihan. Setelah label start, pengguna akan memanggil fungsi page 1 yang berfungsi untuk memanggil halaman pertama atau menu utama. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan pilihan melalui sign menggunakan variabel pilihan. Switch case, program akan memeriksa nilai variabel yang dimasukkan oleh pengguna dan melanjutkan ke bagian yang sesuai di dalam blok switch case. Jika pilihan user adalah 1, maka program akan memanggil fungsi refresh untuk membersihkan layar, fungsi heading untuk memanggil header atau judul utama, dan fungsi enter untuk membuat baris baru secara berturut-turut. Input barang, toko, penjualan. Fungsi penjualan barang dipanggil dengan argumen toko dan jumlah penjualan. Ini berfungsi untuk memanggil fungsi input barang untuk meminta user memasukkan jumlah dan jenis barang yang akan diinput. Selanjutnya meminta konfirmasi kembali. Setelah menampilkan fungsi input barang, program akan meminta konfirmasi dari pengguna apakah ingin kembali ke menu awal atau tidak, menggunakan ulang dan melakukan pengecekan kembali menggunakan if else. Jika pengguna ingin kembali ke menu awal, program akan melompat ke label start, yaitu menampilkan menu utama kembali atau ke page 1. Jika pengguna tidak ingin kembali, akan terjadi pemanggilan fungsi salah yang akan menampilkan ucapan selamat tinggal dan program berakhir. Selanjutnya, kode ini menjelaskan tentang case 2. Dalam switch case ini akan dieksekusi jika pengguna memilih pilihan 2 dalam menu utama. Berikut adalah penjelasan untuk bagian kode tersebut. Pertama, ada refresh dan heading. Fungsi refresh digunakan untuk membersihkan tampilan konsol, sedangkan heading digunakan untuk mencetak header atau judul program. Selanjutnya ada enter. Fungsi enter digunakan untuk membuat baris kosong
atau memberikan jarak antara teks yang dicetak. Selanjutnya ada tampilkan list. Fungsi tampilkan list dipanggil dengan argumen toko dan jumlah penjualan. Ini berfungsi untuk menampilkan daftar barang yang telah terjual sesuai dengan inputan user. Selanjutnya di dalam case 3 ada refresh dan heading. Fungsi refresh digunakan untuk membersihkan tampilan konsol, sedangkan heading digunakan untuk mencetak header atau judul program. Selanjutnya ada enter lagi. Fungsi enter digunakan untuk membuat baris kosong atau memberikan jarak antara teks yang dicetak. Selanjutnya ada penjualan barang. Fungsi penjualan barang dipanggil dengan argumen toko dan jumlah penjualan. Fungsi ini berfungsi untuk memanggil fungsi penjualan barang untuk mengelola penjualan barang, seperti memasukkan jumlah barang yang terjual dan jumlah pembarangannya. Selanjutnya, meminta konfirmasi kembali. Setelah mengisi penjualan barang, program akan meminta konfirmasi dari pengguna apakah ingin kembali ke menu awal atau tidak menggunakan ulang dan melakukan pengecekan menggunakan if else. Jika pengguna ingin kembali ke menu awal, program akan melakukan ke label start, yaitu menampilkan menu utama kembali atau page 1. Jika pengguna tidak ingin kembali, akan terjadi pemanggilan fungsi salah yang akan menampilkan ucapan selamat tinggal dan program berakhir. Jadi dalam case 3, program akan menjalankan fungsi penjualan barang untuk mengelola penjualan barang dan kemudian meminta konfirmasi dari pengguna apakah ingin kembali ke menu awal atau tidak. Selanjutnya, case 4, ada refresh dan heading lagi. Refresh digunakan untuk membersihkan tampilan konsol. Heading digunakan untuk mencetak header atau judul program. Selanjutnya enter. Fungsi enter digunakan untuk membuat baris kosong atau memberikan jarak antara teks yang dicetak. Selanjutnya ada fungsi edit barang toko. Fungsi edit barang ini dipanggil dengan argumen toko dan jumlah penjualan. Berfungsi untuk memberikan opsi pengguna untuk mengedit data barang, seperti menambah stok barang, mengedit penjualan barang, dan mengedit harga barang. Selanjutnya ada meminta konfirmasi kembali. Setelah mengedit barang, program akan meminta konfirmasi dari pengguna apakah ingin kembali ke menu awal atau tidak, menggunakan ulang dan melakukan pengecekan menggunakan if else. Jika pengguna ingin kembali ke menu awal, program akan melompat ke label start, yaitu menampilkan menu pengguna kembali atau page 1. Jika pengguna tidak ingin kembali, akan terjadi pemanggilan fungsi yang salah, yang akan menampilkan ucapan selamat tinggal dan program berakhir. Jadi dalam case 4, program akan menjalankan fungsi edit barang untuk memberikan opsi pengguna untuk mengedit barang dan kemudian meminta konfirmasi dari pengguna apakah ingin kembali ke menu awal atau tidak. Selanjutnya case 5 menjelaskan refresh dan heading lagi. Fungsi refresh digunakan untuk membersihkan tampilan, sedangkan heading digunakan untuk mencetak header atau judul program. Selanjutnya ada enter lagi, digunakan untuk membuat baris kosong. Selanjutnya ada fungsi salah. Fungsi salah akan menampilkan tampilan sebelum user keluar dari program dan mengakhiri program. Selanjutnya ada fungsi default, menjelaskan tentang fungsi enter. Digunakan untuk membuat baris kosong lagi, menampilkan pesan pilihan tidak valid kepada pengguna, meminta konfirmasi kembali. Setelah menampilkan data barang, daftar barang, program akan meminta konfirmasi dari pengguna apakah ingin kembali ke menu awal atau tidak menggunakan ulang dan melakukan pengecekan menggunakan if else. Jika pengguna kembali ke menu awal, program akan melompat ke label start, yaitu menampilkan menu utama kembali ke page 1. Atau pengguna tidak akan kembali, jika pengguna tidak ingin kembali, akan terjadi pemanggilan fungsi yang salah, yang akan menampilkan selamat tinggal dan program akan berakhir. Jadi dalam case 5, program akan memanggil fungsi salah untuk menangani situasi ketika pengguna ingin mengakhiri program. Sedangkan default akan menampilkan pesan pilihan tidak valid kepada pengguna dan meminta konfirmasi kembali jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak tersedia. Selanjutnya ada fungsi if else, berfungsi untuk menampilkan pesan kesalahan. Jika kondisi if tidak terpenuhi, maka program akan mencetak pesan username atau password yang Anda masukkan salah. Pesan ini memberitahu pengguna bahwa username atau password yang mereka masukkan salah. Terus ada meminta konfirmasi untuk mengulang. Setelah mencetak pesan kesalahan, program akan meminta konfirmasi dari pengguna apakah mereka ingin mencoba lagi atau tidak. Pesannya, apakah Anda ingin mengulang, yes or not. Akan ditampilkan dari input dari pengguna akan diterima menggunakan variabel balik. Selanjutnya ada pemeriksaan konfirmasi ulang. Program akan melakukan pemeriksaan terhadap input pengguna yang disimpan dalam variabel balik.
Jika pengguna memilih untuk mengulang Y atau Y kecil atau Y besar, program akan melompat ke label mulai menggunakan goto mulai. Jika pengguna tidak ingin mengulang N kecil atau N besar, maka akan ada pemanggilan fungsi salah yang akan mengakhiri program. Dan program akan mengembalikan nilai 0 return 0 untuk mengembalikan program. Dengan demikian, blok else tersebut bertanggung jawab untuk menangani situasi ketika username atau password yang dimasukkan oleh pengguna salah. Dengan demikian, blok else tersebut bertanggung jawab untuk menangani situasi ketika username atau password yang dimasukkan oleh pengguna salah. Selanjutnya ada output yang akan dijelaskan oleh Eldoni Mosul. Oke, terima kasih kepada Saudara Diko atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai output dari program yang telah kami buat. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai tampilan login ya. Di sini seperti yang dilihat bahwa pertama user akan disuruh untuk mengisi username dan password ya. Di sini username dan password sudah ditentukan di awal program, yaitu untuk username sendiri adalah kelompok 3 dan untuk passwordnya yaitu kelompok 3/PO. Lalu setelah dicek apabila username dan password benar, maka akan ditampilkan void login seperti ini. Void loading akan ditampilkan seperti ini. Di sini ditunggu sampai ke 30 sampai 100%. Ketika sudah 100%, next. Nah, setelah login berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pertama ada heading yang telah tadi dijelaskan oleh Saudara Danendra. Seperti ini tampilan kooperasi mahasiswa. Lalu akan tampil PEKWA 1. PEK 1 ini. PEK 1 merupakan sebuah fungsi yang telah dijelaskan oleh Saudara Danendra pula, merupakan pilihan ya atau daftar utama yang akan bisa dijalankan di dalam program ini. Pertama yaitu ada input list barang, kedua ada tampilan list barang, ketiga ada penjualan barang, dan 4 adalah edit data barang, dan terakhir adalah exit. Seperti itu. Di sini user akan diminta untuk mengisi pilihan apa ingin 1, 2, 3, 4, atau 5. Next. Di sini ada tampilan saat user menginput barang atau tampilan pertama ya. Di sini bisa dilihat sendiri seperti sebelumnya. Di sini juga ditampilkan void heading. Lalu selanjutnya user akan diminta untuk memasukkan jumlah barang yang ingin diinput. Di sini kami mencoba untuk menginput 3 buah barang ya. Untuk barang pertama, lalu setelah itu akan dilakukan perulangan. Di sini pertama barang 1, user diminta untuk memasukkan nomor barang pertama, nama barang pertama, stok barang pertama, harga beli, dan harga jual. Di sini sudah kita isi yaitu untuk nomor barang 1 yaitu 123, nama barang 1 yaitu Aqua, nomor stok barangnya ada 200, harga belinya untuk per buahnya adalah 2.500 dan harga jualnya 3.000. Lalu jika sudah terisi semua akan muncul tulisan seperti data penjualan barang telah disimpan. Begitu juga untuk selanjutnya karena kita di sini mengisi 3 buah ya untuk menginput barangnya akan mengulang sebanyak 3 kali tampilan seperti ini. Lalu di sini ada barang kedua, masukkan nomor barang, sampai harga jual barang. Begitu pula untuk barang ketiga, seperti itu. Di sini untuk barang kedua kami beri nama fit, lalu barang ketiga kami beri nama Levios. Untuk stok dan harga barang bisa dicek dan lihat di tampilan PPT. Next. Selanjutnya yaitu ada tampilan list barang. Ini adalah pilihan kedua. Pilihan kedua saat kita di laman utama tadi. Di sini setelah kita mengisi pilihan kedua akan muncul tampilan seperti ini, yaitu ada heading. Lalu ada tulisan data penjualan koperasi. Di sini ada kodenya, namanya, stok, harga beli, harga jual, jumlah, dan keuntungan. Di sini saat kita lihat untuk paling atas yaitu inputan pertama kita yaitu dengan kode 123, namanya Aqua, stoknya 200, untuk harga beli 2.500. Harga jualnya 3.000 dan jumlah ini masuknya jumlah penjualannya. Di sini masih 0 karena kami belum ada barang yang terjual atau kami belum menginput jumlah barang yang terjual. Lalu di sini juga ada keuntungan. Keuntungan ini seperti yang dijelaskan oleh saudara Rifan Erdiansyah tadi. Lalu di sini ada selain Aqua juga ada fit, Levios yang sudah kita input di pack pertama tadi ya. Di pilihan pertama yaitu input barang. Di sini ada modal. Modal juga sudah dijelaskan oleh saudara Rifan, yaitu hasil dari stok dikali harga beli dari ketiga barang ini dijumlahkan menjadi 1, maka akan muncul tampilan modal 95.950. Untuk
keuntungan kotor sendiri masih 0 karena belum ada barang yang terbeli, dan keuntungan bersih masih negatif. Karena di sini karena belum ada barang yang terbeli, jadi kita masih modal saja. Jadi di sini belum ada keuntungan bersih sama sekali. Lalu akan muncul tampilan apakah Anda ingin kembali ke menu awal. Di sini program akan meminta user untuk memilih apakah dia ingin melanjutkan program atau mengakhiri program. Jika program yes, maka akan balik ke laman utama tadi atau laman utama tadi. Jika no, program akan berakhir. Next. Selanjutnya yaitu pilihan ketiga. Pilihan ketiga ini sendiri adalah untuk penjualan barang ya. Karena tadi di tampilan list penjualan masih 0, di sini kami mencoba untuk melakukan penjualan barang. Di sini pertama akan muncul heading seperti biasa, lalu akan muncul tampilan masukkan jumlah barang yang terjual. Di sini user akan diminta untuk berapa sih jumlah barang yang terjual. Seperti biasa kita tahu ya bahwa tidak mungkin untuk penjualan barang itu hanya satu buah jenis barang saja. Jadi di sini kami menampilkan masukkan jumlah barang yang terjual. Lalu setelah user mengisinya akan muncul tampilan berikutnya yaitu masukkan nama barang yang terjual. Di sini dilakukan pengecekan ya. Di sini kita mengisi dengan Aqua, maka muncul tampilan Aqua yaitu barang pertama, nama barangnya Aqua dan stok barangnya 200. Di sini kenapa kami menampilkan jumlah stok barang agar jumlah penjualan dan jumlah stok tidak saling bertubuhkan gitu ya. Jumlah yang terjual tidak melebihi stok gitu. Di sini user akan diminta untuk masukkan jumlah barang yang terjual. Di sini user mengisi berjumlah 20. Jadi Aqua ini terjual sebanyak 20 buah. Setelah berhasil terjual maka akan muncul tampilan barang terjual berhasil disimpan. Lalu karena dia mengisi jumlah barang yang terjual adalah 2, maka lakukan lagi perulangan kembali. Di sini adalah masukkan nama barang yang terjual kembali yaitu Levios. Dicek kembali ke dalam program. Di sini ada tampilan Levios dan stok barangnya. Di sini untuk Levios terjual sebanyak 10 buah dan barang berhasil disimpan. Muncul kembali tampilan yaitu apakah user ingin kembali ke menu awal atau tidak. Jika ya akan kembali ke menu awal, jika tidak akan mengakhiri program seperti itu. Next. Selanjutnya adalah tampilan list barang setelah penjualan barang ya. Di sini setelah penjualan barang bisa kita lihat sendiri untuk ada terjadi perubahan dalam jumlah dan stok barang. Ini stok barang berkurang sebanyak jumlah penjualannya. Karena tadi untuk Aqua stok awalnya ada 200, setelah kita lakukan penjualan sebanyak 20 buah di sebelah sini, maka jumlah stok akan berkurang menjadi 180 dan jumlah akan bertambah jadi 20. Di sini keuntungan juga akan bertambah. Kita lihat di sini keuntungan menjadi 10.000 di mana hasil dari perhitungan harga jual dikurang harga beli dikali jumlah yang sudah dijelaskan oleh saudara Rifan tadi. Lalu untuk stok Levios dan jumlah Levios juga berubah. Di sini modal tetap sama 95.000. Lalu keuntungan kotor juga berubah menjadi 15.000 yaitu penjumlahan dari keuntungan Aqua dan keuntungan Levios. Dan keuntungan bersih juga berubah, awalnya 95.000 berubah 950.000 berubah jadi 935.000. Ini hasil dari pengurangan keuntungan kotor dikurang modal. Seperti itu. Lalu akan muncul tampilan kembali apakah ingin kembali ke menu awal atau tidak. Seperti sudah jelaskan, kalau iya akan kembali ke menu awal, jika tidak program akan berakhir. Next. Yap, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk stok barang akan berkurang sesuai dengan jumlah penjualan dan nilai jumlah jual akan bertambah sesuai jumlah barang yang terjual. Keuntungan juga akan bertambah dengan mengalihkan harga jual dikurang harga beli dikali jumlah. Lalu keuntungan kotor akan berubah dengan menjumlahkan seluruh keuntungan dari setiap barang. Dan keuntungan bersih akan berubah dengan mengurangi keuntungan kotor yang ditimbulkan. Next. Selanjutnya ini untuk pilihan keempat yaitu edit barang. Maaf sebentar. Yap, untuk pilihan edit barang sendiri atau pilihan keempat adalah edit barang. Di sini pertama kita akan menampilkan heading seperti biasa. Lalu di sini juga ada daftar isinya. Di sini apa yang bisa dilakukan dalam function edit itu kami bisa melakukan 3 hal perhitungan. Pertama yaitu menambahkan jumlah stok barang, kedua yaitu edit penjualan barang,
Dan ketiga adalah edit harga barang. Di sini user minta untuk memasukkan pilihan antara 1, 2, atau 3. Seperti itu. Next. Berikutnya adalah tampilan apabila user memilih satu, yaitu mengedit stok barang. Di sini pertama user akan diminta untuk memasukkan nomor barang yang ingin diedit. Lalu jika nomor dan kodenya sama, maka akan muncul tampilan nama barang dan stok barang sesuai kode tersebut. Kan di awal saat kita mengikut barang, kita juga memasukkan kode untuk setiap barang ya. Lalu selanjutnya user akan diminta untuk memasukkan jumlah stok barang yang ingin ditambahkan. Jika di sini kan kita ingin menambahkan jumlah aqua yang awal stoknya 200 setelah dijual menjadi 180, kita ingin stok aqua ini bertambah sebanyak 100. Makanya di sini masukkan juga barang yang ditambahkan, kita masukkan 100. Lalu jika berhasil, maka akan munculkan data stok barang telah diupdate. Lalu akan muncul juga tampilan apakah user ingin kembali ke awal atau tidak. Next. Selanjutnya adalah tampilan list barang setelah edit stok barang. Untuk saudara, nah, apakah bisa tolong di resume? Ya, ada ke kiri. Nah ya. Di sini kami juga akan memunculkan tampilan seperti biasa, yaitu heading. Lalu data penjualan seperti biasa, ini tampilan list ya. Setelah kita mengedit barang, kita akan kembali ke menu utama, lalu kita akan memilih pilihan kedua, yaitu tampilkan list barang. Di sini seperti kita lihat tampilan list barang untuk stok aqua akan bertambah ya. Yang tadi setelah penjualan adalah 180 berubah menjadi 280. Dan untuk modal sendiri juga akan ikut bertambah sesuai dengan jumlah stok barang yang ditambahkan dikali dengan harga beli. Dan keuntungan bersih juga berubah karena modalnya berubah, maka keuntungan bersihnya akan berubah menjadi lebih besar seperti itu. Lalu akan muncul kembali untuk tampilan apakah ingin kembali ke menu awal atau tidak. Next. Di sini mungkin penjelasannya ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, stok barang akan berubah dengan menjumlahkan stok awal dengan penambahan stok yang pengguna masukkan. Lalu modal awal akan bertambah dengan mengkalikan jumlah stok yang ditambahkan dengan harga beli, sehingga keuntungan kotor ikut berubah seperti itu. Next. Berikutnya adalah tampilan edit penjualan barang ya. Seperti tadi kan setelah kita memilih pilihan keempat, yaitu edit barang, akan muncul 3 pilihan, yaitu menambahkan stok barang, edit penjualan barang, dan edit harga. Di sini kita akan pilihan kedua, yaitu tampilkan barang atau tampilan barang, yaitu edit penjualan barang. Bisa tolong di zoom saudara Riko? Yap, seperti biasa kami juga akan menampilkan void id-nya sudah dijelaskan oleh saudara Danendra. Di sini pertama user akan diminta untuk masukkan nomor barang yang ingin diedit. Di sini nomor sama dengan seperti kode ya. Kode yang sudah kita ikuti awal, lalu akan muncul tampilan jika kode dan nomor barang sama, maka akan muncul tampilan seperti ini. Karena 125 merupakan kode dari Levios, maka akan muncul tampilan Levios baik dari nama barang dan barang terjual. Di sini kenapa kami menampilkan barang yang terjual? Karena di sini merupakan fungsi untuk edit penjualan barang. Ini dilakukan apabila misalkan user salah menginput penjualan ya. Misalkan ada pembeli datang, harusnya dia hanya membeli 5, namun user menginputnya 10, atau harusnya cuma menginput 9, pembeli hanya membeli 9 dan diinputnya 8. Di sini bisa di-edit kembali di void edit ini. Lalu akan muncul tampilan masukkan jumlah barang terjual yang baru. Karena ini pertama 10 namun pembeli hanya membeli 8, maka kita tulis 8 di sini. Dan akan muncul tulisan data penjualan barang telah diupdate. Lalu akan ditanyakan kembali apakah ingin kembali ke menu awal atau tidak, seperti itu. Next. Berikutnya adalah tampilan list ya setelah edit penjualan barang. Di sini seperti yang kita lihat di kotak-kotak kecil ini adalah yang berubah. Di sini misalnya jumlah Levios tadi kan awalnya 10 ya. Namun karena kita melakukan penjualan edit barang, maka akan berubah menjadi 8. Dan keuntungan juga ikut berubah. Karena keuntungan tadi didapat dari mengkalikan harga jual dikurang harga beli dikali jumlah barang yang terjual. Makanya keuntungan juga ikut berubah. Dan keuntungan kotor juga ikut berubah ya. Karena keuntungan per barangnya juga berubah di Levios ini, maka keuntungan kotor
akan otomatis berubah dan keuntungan bersih juga ikut berubah. Seperti itu. Dan akan dilakukan tampilan apakah ingin kembali ke menu awal lagi atau tidak. Next. Yap, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Di sini saat melakukan pengeditan jumlah penjualan, maka saat menampilkan list jumlah penjualan akan berubah juga. Dan jumlah stok barang juga berubah sesuai dengan penambahan atau pengurangan jumlah penjualan. Jika jumlah penjualan berkurang, maka stok bertambah. Sebaliknya jika jumlah penjualan bertambah, maka stok berkurang. Keuntungan setiap barang juga berubah sesuai berubah jumlah penjualan. Otomatis keuntungan bersih dan kotor ikut berubah pula. Oke, next. Selanjutnya tampilan edit barang, yaitu edit harga. Kenapa kami membuat function edit harga ini? Seperti yang kita tahu, semakin berkembangnya zaman, jumlah harga itu akan selalu berubah. Misalkan saja harga permen yang awalnya 500 perak dapat 5 jadi 500 perak dapat 2 seperti itu. Jadi di sini kita bisa mengubah harga sesuai dengan kebutuhan kita atau perkembangan harga yang ada di sekitar kita. Di sini seperti biasa yaitu user diminta untuk masukkan nomor barang ya. Di sini kembali dilakukan nomor barangnya 125, di mana 125 itu merupakan kode barang dari Levios. Maka akan muncul nama barangnya yaitu Levios, harga beli dan harga jual juga akan muncul. Di sini untuk harga belinya awalnya 1.500 dan harga jualnya 2.000. Namun sini kita ubah. Jadi harga belinya itu 1.800 dan harga jualnya ada 2.500. Seperti itu. Dan akan muncul tulisan harga barang telah diupdate. Seperti itu. Next. Yap, ini tampilan list setelah kita mengedit harga barang ya. Seperti kita lihat di Levios, harga beli dan harga jualnya berubah. Yang awalnya 1.500, harga belinya 1.500 menjadi 1.800 dan harga jualnya awalnya 2.000 menjadi 2.500. Karena harga beli dan harga jual berubah, otomatis keuntungan juga akan ikut berubah. Jadi mengurangkan harga jual dan harga beli. Karena semua harga berubah ya, maka di sini tiganya yaitu modal, keuntungan kotor, dan keuntungan bersih otomatis akan ikut berubah. Next. Nah ya, penjelasannya yaitu pada pilihan pengeditan barang, pengeditan harga, maka harga beli dan harga jual dapat berubah maupun tetap sesuai dengan keinginan user. Jadi maksudnya itu jika misalnya harga jualnya kita ingin tetap, namun harga belinya berubah. Di sini kita bisa ganti harga jualnya saja. Seperti itu. Dan jika harga jual atau harga beli berubah, maka keuntungan setiap barang akan ikut berubah sesuai dengan perubahan harga jual dan harga beli. Jika harga beli berubah, maka jumlah modal juga akan ikut berubah dan keuntungan bersih maupun keuntungan kotor akan ikut berubah sesuai dengan perubahan harga jual dan harga beli. Next. Berikut ini adalah tampilan saat user keluar dari program ya. Pertama kami akan memunculkan void heading-nya kembali. Lalu juga kami akan keluar output berupa selamat tinggal user. Ini username yang tadi ya, kelompok 3. Jika misalnya username-nya adalah saudara Danendra, bisa berarti selamat tinggal saudara Danendra. Lalu akan muncul tulisan terima kasih telah menggunakan program kami. Seperti itu. Next. Oke, mungkin sebelum masuk kesimpulan, saya izin untuk share screen dulu ya. Uji coba program untuk lebih jelasnya. Saudara Riko, saya ingin share screen. Maaf, sebentar. Apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah. Baik, mungkin langsung saya jelaskan mengenai output dari program kami ya. Ini program tadi yang telah kami buat, yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu ada saudara Pita, saudara Danendra, saudara Riko, dan saudara Arifan. Karena program sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, saya akan langsung run programnya saja.
Mohon maaf, tunggu sebentar. Ya, di sini sudah tampilan kan ya. Di sini untuk kita disuruh menyuruh enter username, di sini kita tulis username kita yang sudah ditentukan yaitu kelompok 3. Di sini untuk username sendiri bisa kita ganti di dalam program ya. Lalu enter password. Password dari yang sudah ditentukan yaitu kelompok 3 /BO. Namun jika kita coba dulu jika kita kesalahan dalam passwordnya ya. Di sini misalnya kita masukkan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka akan muncul tulisan username atau password yang Anda keluarkan salah. Seperti itu, dan akan ditanya apa ingin mengulang lagi kemasukan username kembali. Kita yes. Kita kembali masukkan username lagi. Kelompok 3 dan kelompok 3 tidak pakai spasi. Yap, jika username dan password benar akan muncul tampilan loading seperti ini. Kita tunggu hingga loadingnya sampai 100%, maka program akan melanjutkan ke tampilan berikutnya. Yap, di sini untuk tampilan program utama kami ya. Di sini bisa dilihat seperti saya jelaskan tadi, ada input list barang, tampilan list barang, penjualan barang, edit barang, dan terakhir adalah exit seperti itu. Pertama kita coba pilihan pertama yaitu kita coba pilihan kedua dulu ya, typekan list barang. Di sini karena kita belum memasukkan barang apapun, jadi di sini tidak ada list barang yaitu belum ada data penjualan barang seperti itu. Kita tekan yes. Maka di sini kita coba input barang terlebih dahulu di pilihan pertama. Ya, misalnya kita input lagi ya, input kembali. Jumlah barangnya yaitu 2, 1, 2, 3. Permen 100. 200 perak. 200 perak. Perak. 1324. Kiki. Belinya yaitu 1.800. Harga jualnya 2.000. Stok barangnya ya, stok barang 1.800. Jadi kita harga belinya 1.700 dan harga jualnya 2.000. Di sini kita lihat nih tampilan barunya ya. Di sini untuk stoknya 100 dan 1.800 untuk Kiki, harga belinya 1.700 dan harga jualnya 2.000. Jumlahnya masih 0 dan keuntungan masih 0. Di sini untuk tampilan baru kita ya. Di sini untuk modalnya sekitar 3.080.000. Lalu kita penjualan. Tadi saya salah, di sini pertanyaannya adalah masukkan jumlah barang yang terjual. Jadi user diminta untuk memasukkan jumlah barang yang terjual. Misalnya yang terjual adalah 1. Nama yang terjualnya yaitu Ciki. Ciki kan stoknya 1.800, coba kita kurangin 1.000 ya. Karena terlalu banyak tadi saya inputnya. Yap, barang berhasil tersimpan, yes. Coba kita masukkan ke list barang. Kembali. Ini untuk stok barang Ciki yaitu akan berkurang ya, dari 1.800 jadi 800, dan jumlah yang terjual juga awalnya 0 jadi 1.000, dan keuntungannya yaitu 300.000 seperti itu. Jadi 300.000 adalah 2.000 dikurang 1.700 kan 300 perak. 300 perak dikali 1.000, maka hasilnya keuntungannya itu 300.000 dari Ciki ini. Nah, di sini keuntungan bersih akan berubah ya, jadi 27.000, 2.780.000. Yes. Ini tampilan baru setelah kita tadi mengedit, kita menjual barang ya. Di sini kita coba kita jual lagi dengan 2 barang. Nah, barang pertama tadi adalah permen. Di sini permen stoknya 1, kita jual 10. Lalu nah barang kedua yaitu ada Ciki. Kita jual sebanyak 20. Yes. Yap. Ini untuk jumlahnya juga berubah lagi ya, stok dan jumlahnya. Stok awal dari permen kan tadi ada 100 jadi 90, dan jumlahnya juga jadi 10. Keuntungan juga berubah. Sini keuntungan kotor ikut berubah dan keuntungan bersih juga ikut berubah seperti itu. Yes, sekarang kita coba ke menu edit 4, pilihan keempat.
Di sini kita ada 3 pilihan sudah saya jelaskan tadi, yaitu satu, pertama kita coba dulu satu stok barang ya, tambah stok barang. Kita masukkan nomor untuk kita masukkan jumlah permen dulu ya. 123 benar. Nah, ini kodenya 123 akan muncul permen dan jumlah stok barangnya. Di sini misalnya kita tambah stoknya lagi 10 biar jadi 100 atau 110 ya biar jadi 200. Yes. Nah, sudah diupdate. Kembali ke menu awal, lalu kita lihat lagi listnya. Nah, di sini stok permen mengalami perubahan lagi, yang awalnya cuma 90 jadi 200 ya. Dan di sini modalnya juga ikut berubah, teman-teman. Dan keuntungan bersih dan keuntungan bersihnya juga ikut berubah. Keuntungan kotor masih tetap ya. Lalu kita ke menu utama lagi. Kita ke edit barang lagi. Sini kita coba edit penjualan barang. Di sini misalnya kita ingin mengedit penjualan Ciki ya. Ciki kodenya 124. Kita pencet. Ya akan di sini Ciki itu terjualnya 1020. Namun ternyata tadi itu pembelinya hanya beli 15 saja. Jadi kita tulis 1015 aja. Pembeli kedua tadi kan belinya 20 ya. Kita 15, kita masukkan sini 1015. Enter dan yes. 2, kita tampilan list lagi. Yap, seperti yang bisa dilihat ini untuk jumlah penjualannya berubah dari 1020 jadi 1015 dan stoknya akan bertambah lagi. Tadi awalnya 780 jadi 785. Diambil dari jumlah yang 20 tadi itu. Nah, 5 tadi kan nggak jadi dibeli ya. Kita balik lagi ke dalam stok. Dan di sini keuntungannya juga ikut berubah. Karena jumlahnya berubah ya. Keuntungan kotor ikut berubah dan keuntungan bersih ikut berubah. Yes. Lalu yang terakhir, void terakhir yaitu edit harga ya. Fungsi harga terakhir di sini. Di sini kita masukkan, kita misalnya ingin mengedit harga dari permen dulu aja ya. Permen mengalami kenaikan harga misalnya 123 kodenya. Lalu misalnya kita harga belinya itu jadi 300 perak naik. Karena menurut user untungnya masih ada 200 perak, maka harganya tidak berubah, tetap 200 perak. Cuman harga belinya aja yang berubah. Yes. Tampilkan list kembali. Yep, di sini bisa dilihat ya, untuk harga belinya berubah dari awalnya 200 perak jadi 300 perak. Dan keuntungannya juga ikut berubah. Keuntungannya ikut berubah ya. Jadi kan 500 perak dikurang 300 perak, 200 perak dikali 10 jadi 2000 keuntungan untuk penjualan permen. Dan di sini berarti otomatis keuntungan kotornya akan ikut berubah dan modalnya juga berubah. Modalnya berubah, keuntungan kotor berubah dan keuntungan bersih ikut berubah. Kenapa modalnya berubah? Karena tadi harga belinya berubah ya. Harga belinya awalnya 200 jadi 300, 300 dikali 200 seperti itu. Yap, kita kembali awal. Karena kita sudah mencoba semua fitur yang ada dari program kami, maka saya akan coba untuk poin terakhir yaitu exit ya. Kita akan keluar dari program. Akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai output dari program kami. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok praktikum struktur data dengan tema praktikum penggunaan array dan struktur data dalam program koperasi adalah sebagai berikut. Praktikum ini mengajarkan kami menggunakan struktur data array dan struk dalam pengembangan program koperasi. Kami berhasil mengimplementasikan fitur dengan seperti input barang, menampilkan daftar barang, menginput penjumlahan barang, serta mengedit stok, penjumlahan, dan harga barang. Dalam program yang kami kembangkan, kami menggunakan array untuk menyimpan informasi tentang barang yang tersedia di koperasi. Setiap elemen dalam array mewakili satu barang dan berisi informasi seperti nama barang, stok, penjualan, dan harga. Array ini digunakan untuk menampilkan daftar barang yang tersedia.
Kami juga menggunakan struktur data struct untuk menyimpan informasi penjualan barang. Setiap penjualan diimplementasikan oleh sebuah struktur data yang berisi detail tentang barang yang terjual, jumlah terjual, dan harga penjualan. Struktur data ini memungkinkan program untuk menginput penjualan barang dan mengupdate stok dan penjumlahan pada elemen array yang sesuai. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pengalaman berharga dalam menerapkan struktur data array dan struct dalam konteks program koperasi. Pengetahuan yang kami peroleh dari praktikum ini dapat diterapkan dalam pengembangan program-program lain yang melibatkan manajemen data dan operasi penjualan. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Saya selaku moderator, mohon maaf atas kekurangan. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.